Ya, selamat malam. Ini dari kelompok 7 akan meneruskan penjelasan mengenai chapter 12 yaitu delivering customer value. Yang akan dilanjutkan oleh Pak Saya. Oke, teman-teman, kita masuk ke tujuan 12 mengidentifikasi alternatif saluran utama yang terbuka bagi perusahaan. Dalam merancang saluran pemasaran, produsen berjuang antara apa yang ideal dan apa yang praktis. Perusahaan baru dengan modal terbatas biasanya mulai dengan menjual di area pasar yang terbatas. Dalam hal ini, masalahnya mungkin bukan menentukan saluran terbaik, melainkan bagaimana meyakinkan satu atau beberapa perantara yang baik untuk menangani lini roda tersebut. Jika berhasil, perusahaan bergabung terabas ke pasar baru melalui perantara yang ada. Di pasar yang lebih kecil, perusahaan mungkin menjual langsung atau mengecer. Di pasar yang lebih besar melalui distributor. Di satu bagian negara, dia mungkin memberikan hak waralaba eksklusif. Di bagian lain menjual melalui semua outlet tersedia. Kemudian dia mungkin menambah toko online yang menjual langsung ke pelanggan. Dengan cara ini, sistem saluran sering berevolusi untuk memenuhi peluang dan kondisi pasar. Untuk efektivitas maksimal, desain saluran pemasaran memerlukan analisis kebutuhan konsumen, pendapat tujuan saluran, pengidentifikasian alternatif saluran utama, dan evaluasi alternatif tersebut. Menganalisis kebutuhan konsumen, merancang saluran pemasaran dimulai dengan mencari tahu apa yang diinginkan konsumen tersebut. Mulai dari apa sih yang konsumen itu mau beli, pertimbangannya itu apa, tempat dekat atau dia bersedia beli langsung ke pusatnya. Apakah pelanggan bisa beli secara langsung, boleh telepon atau online kayak by marketplace seperti Shopee, Tokopedia atau yang biasa kita kenal sama itu TikTok Shop yang banyak. Apa mereka menghargai keragaman pilihan, jadi apakah mereka suka kayak banyak pilihannya, ada motifnya kalau mau beli baju, atau mereka suka kayak yaudah pokoknya ini gitu. Apakah konsumen menginginkan banyak layanan tambahan, misalnya pengiriman, instalasi, dan perbaikan? Semakin cepat pengiriman, semakin banyak pilihan yang disediakan, dan semakin banyak layanan tambahan yang diberikan, semakin tinggi tingkat layanan saluran tersebut. Namun, menyediakan tingkat layanan tertinggi tidak selalu praktis karena akan meningkatkan biaya bagi saluran dan harga bagi konsumen. Contohnya, Walmart yang memiliki peringkat kepuasan belanja rendah tapi menguasai 26% pasar bahan makanan Amerika Serikat karena harga yang rendah. Sebaliknya, Four Seasons Hotels dan Resort berinvestasi besar pada layanan kelas atas yang menciptakan kepuasan pelanggan dan tahu bersedia membayar harga yang jauh lebih tinggi. Menetapkan tujuan saluran. Perusahaan harus menyatakan tujuan saluran pemasaran mereka dalam hal tingkat layanan pelanggan yang ditargetkan. Biasanya, perusahaan akan memilih segmen mana yang akan dilayani dan meminimalkan total biaya saluran dalam memenuhi kebutuhan segmen tersebut. Tujuan saluran juga dipengaruhi oleh beberapa hal berikut ini. Yang pertama itu sifat perusahaan dan produk. Perusahaan kecil mungkin menyerahkan banyak fungsi ke perantara. Produk yang mudah rusak atau replaceable membutuhkan pemasaran yang lebih langsung untuk menghindari penundaan. Yang kedua itu pesaing. Beberapa perusahaan ingin berada di dekat pesaing, seperti Mytech, sementara yang lain menghindarinya seperti The Pepper Chef atau Tesla yang menjual langsung. Yang ketiga itu faktor lingkungan. Dalam ekonomi yang sedang lesu, produsen akan mencari cara distribusi yang paling ekonomis dengan menggunakan saluran yang lebih pendek.
misalkan di negara berkembang seperti India atau Indonesia itu retailnya itu dilakukan oleh jutaan toko kecil yang independen atau pasar terbuka. Nah, sedangkan di negara maju kayak di Cina banyak merek menggunakan pushers di dalam toko untuk menawarkan sampel langsung ke pedagang penjualan. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin menjelaskan bagaimana perusahaan memilih, memotivasi dan mengevaluasi anggota saluran. Nah, setelah perusahaan meninjau seluruh bahan saluran dan menentukan desain saluran terbaik, perusahaan kemudian akan mengimplementasinya dan mengelola saluran yang dipilih tersebut. Manajemen saluran pemasaran memerlukan pemilihan, pengelolaan, dan pemberian motivasi kepada masing-masing anggota saluran serta mengevaluasi kinerja mereka dari saluran. Nah, setelah terpilih, peran mereka dengan cuma dianggap sebagai alat jualan. Tapi sebagai mitra jangka panjang, salah satu contohnya yaitu Toyota. Nah, Toyota itu membangun hubungan erat dengan pemasoknya lewat pelatihan dan pemberdayaan. Sekarang perusahaan modern banyak menggunakan teknologi sistem seperti sistem CRM, ya, partner relationship management yang terintegrasi, di mana dia seperti CRM dengan khusus untuk menyelaraskan koordinasi pemasaran di seluruh saluran. Nah, selanjutnya itu ada mengevaluasi anggota saluran. Nah, perusahaan harus secara rutin memeriksa kinerja anggota salurannya berdasarkan 4 standar seperti yang pertama itu ada pola penjualan dan tingkat ketersediaan rata. Kemudian waktu pengiriman pelanggan. Terus ada penanganan barang yang rusak atau hilang. Terus ada kerjasama dalam program promosi dan pelatihan bersama serta layanan negara keuangan. Lanjut. Nah, setelah itu masuk ke kebijakan publik dan keputusan distribusi. Nah, secara umum perusahaan bebas secara hukum untuk mengembangkan pengaturan saluran apapun. Tapi hukum itu berusaha mencegah taktik eksekusi yang menghambat persaingan. Nah, ini ada beberapa praktik hukum dalam distribusi. Yang pertama adalah distribusi eksklusif dan atau exclusive dealing, di mana ini terjadi ketika penjual mengizinkan hanya gerai yang tertentu yang menangani produknya dan melarang mereka menangani produk bersaing. Terus ada perjanjian wilayah eksklusif, di mana produsen mungkin setuju untuk tidak menjual kepada dealer lain di area tertentu, namun produsen dilarang keras mencoba membatasi dealer agar tidak menjual di luar wilayahnya sendiri. Terus yang ketiga itu ada online crossing. Itu produsen menjual merek yang kuat kepada dealer yang hanya jika dealer tersebut mau mengambil sebagian atau seluruhnya produk lainnya. Dimana ini melanggar hukum jika cenderung mengurangi persaingan secara signifikan. Terus ada yang terakhir itu ada memutuskan pemilik dealer. Produsen itu bebas memilih dealer, tetapi hak untuk memutuskan hubungan dibatasi. Itu penjual dapat mencopot dealer karena suatu alasan, tetapi tidak bisa melakukannya jika dealer menolak bekerja sama dalam pengaturan hukum yang mengatur.
yang aliran logistik barang dan jasa serta informasi terkait dari titik asal ke titik konsumsi. Lanjut. Oke. Nah, ini ada tiga jenis logistik yang dimana logistik modern berdasarkan logistik keluar, yaitu menghindarikan produk dari pabrik ke pengecer dan pelanggan. Terus yang kedua itu logistik masuk, dimana ini bagaimana tentang menghindarikan produk dari itu masuk ke pabrik. Terus yang ketiga itu ada logistik terbalik, yaitu mengelola produk biasa tidak diinginkan atau produk yang dikembalikan oleh konsumen. Nah, mengapa logistik menjadi sangat penting, terutama di era sekarang? Yang pertama itu adalah keunggulan logistik, di mana layanan yang lebih baik atau harga yang lebih rendah itu yang kedua itu melalui perbaikan logistik. Terus yang kedua itu penghematan biaya. Biaya pengiriman dan transportasi itu bisa mencapai 20% dari harga barang produk. Yang ketiga itu ada variasi produk, di mana ini adalah ledakan jumlah jenis produk. Misalkan seperti Amazon memiliki 353 juta produk pemasukan jual di harga 3 yang memerlukan manajemen logistik di sana. Terus itu ada teknologi informasi, yaitu penggunaan data pribadi. Pelajaran satu dan pangkal lunak yang menjadikan data pasokan menggunakan efisiensi. Terus yang terakhir ada kebijakan lingkungan, di mana banyak perusahaan membakar rantai pasokan hijau karena transportasi yang paling langsung adalah penyumbang berhasil dan Oke, lanjut. Nah, tujuan logistik pemasaran itu adalah untuk menyediakan layanan pelanggan yang dipadukan dengan biaya yang rendah. Nah, perusahaan tidak bisa memasarkan layanan, memaksimalkan layanan sekaligus meminimalkan biaya karena keduanya itu berbanding terbalik. Nah, ada 4 jenis fungsi logistik utama yang pertama itu adalah perhubungan, di mana perusahaan menggunakan dan penyimpanan atau untuk jangka menengah panjang atau usaha distribusi atau dirancang untuk memindahkan barang dan jasa secara otomatis. Contohnya seperti demand, sektor majornya sama besar dan menggunakan robot. Terus yang kedua, yang kedua itu ada manajemen persediaan, di mana manajer harus menimbangkan resiko kekurangan stok dengan biaya penyimpanan yang terlalu tinggi. Nah, banyak perusahaan menggunakan sistem just in time untuk meminimalkan stok di tangan. Ini sudah kita pelajari di manajemen operasional ya. Terus yang ketiga itu ada transportasi, yaitu pilihan moda transportasi seperti kru, kereta api, air, dan lain-lain yang mempengaruhi harga dan kepuasan pelanggan, di mana banyak perusahaan menggunakan transportasi multimodal atau menunjukkan 2 atau lebih moda seperti piggyback atau kereta bandara. Terus ada manajemen informasi logistik, yaitu berbagi data antar mitra saluran melalui elektronik data atau EDI atau sistem yang manage inventory, di mana termasuk mengambil tanggung jawab penuh atas ketersediaan barang. Oke ya, stop dulu. Nah, seperti yang tadi sudah dibahas, bahwa kalau kita bicara distribusi atau mengantarkan suatu barang ke konsumen, berarti ini merupakan placement. Placement ini apa? Berarti fungsi daripada atau nilai program pemasaran yaitu menempatkan produk ke tangan konsumen tepat pada waktunya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kebutuhan
sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan permintaan terhadap nilai produk. Nah, oleh sebab itu, sehebat apapun produk yang dihasilkan, tapi kalau perusahaan gagal untuk menciptakan bentuk model dan sistem di dalam pemasaran serta mekanismenya, nah maupun dalam hal pelaksanaannya, berarti akan menjadi sia-sia. Nah, oleh sebab itu, maka produk yang dihasilkan harus bisa diantarkan ke konsumen tepat pada waktunya. Dengan apa? Mempertimbangkan juga penawaran. Itu apa? Kemampuan perusahaan dalam memenuhi permintaan terhadap apa? Kuantitas terhadap produk. Nah, atas dasar ini, maka perusahaan bisa merancang bagaimana bentuk model terhadap saluran pemasaran. Yang pertama, yang bersifat no channel. Nah, itu apa? Itu bentuk saluran pemasaran yang langsung dari produsen ke konsumen. Nah, tanpa melalui berbagai saluran pemasaran yang lain. Nah, kalau seperti ini, contohnya seperti apa? Langsung dari produsen ke konsumen. Jadi Pak, produsen pakai layanan e-commerce biar langsung konsumen. Oke, bisa langsung layanan e-commerce sehingga dia bisa mendistribusikan suatu produk, misalnya bekerja sama dengan JNE. Nah, di mana JNE akan membantu untuk mendistribusikan produk langsung ke tangan konsumen sesuai dengan banyaknya jumlah permintaan produk. Nah, selain itu bisa dalam bentuk misalnya multi level marketing, di mana perusahaan memotong terhadap rantai saluran distribusi agar nantinya yang berkembang adalah bagaimana untuk bisa anggotanya semakin luas. Dengan semakin luas berarti bisa diharapkan membeli produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi perusahaan bisa melakukan efisiensi terhadap biaya dalam saluran pemasaran. Contohnya seperti multi level marketing yang diterapkan oleh perusahaan MY. Nah, selain itu apa? Seperti contohnya IKEA, di mana IKEA menerapkan langsung dari produsen ke konsumen, di mana IKEA itu bisa bertindak sebagai agen atau pedagang besar. Nah, wholesaler, yaitu apa? Dia bisa melayani untuk perusahaan-perusahaan, instansi, organisasi yang memerlukan furniture dalam jumlah yang besar. Nah, dia silakan. Nah, seperti apa? Seperti jumlah furniture yang besar. Ya, ini yang bentrok. Ya, ini kita ya. Udah pokok seperti itu. Nah, silakan. Kita ya, ada paru-paru berikut ini. Expo ya. Belum. Expo. Baru udah nyampe utang. Udah lewat. Oh, udah. Apa? Utang jangka panjang. Kita ada variable jangka pendek. Nah, seperti contohnya tadi adalah IKEA, di mana IKEA menciptakan saluran distribusi sendiri, yaitu IKEA bisa bertindak sebagai pedagang besar atau wholesaler. Dia melayani organisasi, instansi, untuk apa? Untuk tadi bisa membeli produk furniture dalam jumlah yang besar. Assalamualaikum. Ya. Nah, nih, tapi tanda tangan dulu sih. Oke, sumpah. Besok dia ceramah kan. Berapa kali pada zaman? Satu. Ya, ya, Pak. Masih ya, Pak? Yo, oke. Ada sih. Belum.
Sertifikat kan? Ini. Ya, oke. Ya, oke. Nah, seperti tadi IKEA ya, Pak. Nah, IKEA itu melayani untuk konsumen tingkat akhir. Seperti contohnya Pak, membeli kursi, meja, lemari, hanya jumlahnya terbatas. Misalnya 1 unit, nah itu pun tetap diberikan pelayanan dan bisa diantarkan. Nah, selain itu ada bentuk dalam bentuk channel, yaitu apa? Perusahaan menetapkan bentuk model saluran pemasaran. Dari apa? Bisa dari produser, pedagang besar atau akhir, langsung ke konsumen. Nah, contohnya apa? Nah, di mana bentuk saluran ini adalah saluran tingkat pertama. Nah, contohnya apa nih? Ya, silakan. Iya, boleh. Nah, saluran tingkat pertama contohnya seperti apa nih? Dari produsen langsung pedagang besar bisa ke konsumen. Apa nih contohnya? Kayak Anda misalnya buka suatu saat agen air minum bekerja sama dengan Aqua, dengan Coca-Cola, dengan Fanta. Nah, bisa melayani dengan jumlah besar nggak? Bisa. Misalnya suatu saat ada organisasi instansi misalnya sedang rapat, pesan Aqua sampai misalnya 100 karton, 200 atau 500. Tapi bisa nggak agen daripada air mineral melayani dalam jumlah sedikit, misalnya cuma 1 karton? Nah, bisa. Nah, inilah yang disebut sebagai tingkat saluran pemasaran dari pedagang besar ke konsumen. Nah, lalu ada dalam bentuk seperti ini. Saluran pemasaran tingkat 2. Nah, contohnya seperti apa nih? Dalam bentuk tingkat kedua. Oke, seperti contohnya warung Madura. Warung Madura bisa membeli berbagai kebutuhan sehari-hari melalui agen sembako. Nantinya pedagang Madura bisa melakukan upaya dalam menyalurkan produk-produknya langsung kepada konsumen. Ada dari produsen, pedagang besar melalui broker atau agen, dan juga pengecer dan konsumen. Nah, contohnya seperti apa nih? Dari produsen yang menghasilkan suatu barang, perusahaan atau pabrik. Nah, setelah itu masuk ke pedagang besar. Seperti contohnya dia punya gudang tersendiri. Nah, dari gudang dia coba untuk pemasarannya melalui broker, agen-agen, seperti melalui sales. Nah, dari sales, nah biasanya dia langsung ke pengecer. Siapa pengecer? Biasanya showroom. Nah, dari showroom biasanya ke konsumen. Nah, seperti apa? Misalnya contoh kayak Honda, dia punya AHAS. Nah, selain AHAS itu
orang. Nah, nantinya manajer ARS itu bisa berfungsi sebagai apa? Dia sebagai langsung melayani konsumen atau melalui sales, atau dia juga bisa melayani untuk organisasi atau instansi yang membutuhkan motor dalam jumlah yang besar. Nah, ini contohnya. Nah, nantinya ketika distribusi itu diciptakan, maka distribusi itu memiliki tujuan. Nah, kira-kira apa nih tujuan dari distribusi? Nah, kira-kira apa tujuan dari distribusi? Kira-kira? Pertama, sebagai sumber informasi. Nah, artinya apa? Artinya distribusi itu bisa mengumpulkan berbagai informasi yang diperlukan oleh produsen. Kira-kira ini saya sebagai distributor aqua sering yang laku di pasaran itu aqua yang ukuran 250 ml sama 50 ml. Berarti dalam distribusinya apa? Nanti produsen aqua akan menghasilkan produk dalam kemasan 250 dan 50 ml yang lebih banyak. Nah, dari apa? Dari informasi dari warung-warung, agen minuman, Indomaret, Alfamaret, dari hotel dan lain sebagainya. Dengan informasi yang dibutuhkan ini berarti apa? Perusahaan bisa mengambil keputusan kira-kira mana produk yang akan diproduksi dalam jumlah yang besar. Nah, yang sering laku di pasaran, sehingga nantinya distribusi itulah dalam bentuk misalnya ukuran atau kemasan dalam jumlah yang besar, sesuai dengan permintaan terhadap kuantitas dari produk. Nah, selain dari informasinya apa? Ya. Oke, dengan adanya distribusi dapat memperluas jangkauan pasar. Artinya dengan adanya distribusi yang dilakukan seperti aqua, maka aqua dapat menjangkau terhadap konsumen terhadap kebutuhan air mineral, baik bagi masyarakat di perkotaan, di pedesaan. Nah, karena apa? Karena kemampuan terhadap distribusinya yang dimana dilakukan secara intens dalam bentuk untuk memperluas nilai pasar, seperti menjangkau konsumen untuk semua kalangan, baik masyarakat di kota maupun masyarakat di desa. Nah, apalagi ini? Oke, dengan adanya distribusi, maka dapat meningkatkan kepuasan konsumen. Nah, seperti contoh aqua. Nah, bagaimana aqua sudah menjadi private supaya aqua itu bisa memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air mineral dalam mengatasi keinginan terhadap rasa haus, maka aqua meningkatkan distribusinya secara intens. Dengan cara apa? Aqua itu mendistribusikan produknya ke berbagai tempat, seperti di hotel, seperti di restoran, seperti di warung makan, seperti di warteg, seperti di restoran Padang, dan lain sebagainya. Dengan seperti ini apa? Kepuasan konsumen tetap terjaga. Tapi kalau produknya itu susah untuk didapatkan oleh masyarakat, apa yang terjadi? Ini bahaya. Bisa diambil alih oleh konsumen. Ya udah bang, kalau ada apa? Habis kan? Nah, dia bisa beralih kepada konsumen, kepada pesaing. Apabila distribusi tidak dilakukan dengan tepat. Begitu juga seperti Indomie. Nah, Indomie seleraku. Nah, bagaimana kalau distribusinya tidak diciptakan dengan lancar atau dengan intens? Ketika membeli, ada Indomie nggak? Rasa soto, nggak ada. Dan ketika ditanya selalu nggak ada, apa yang terjadi? Maka konsumen bisa beralih kepada pesaing. Nah, pedas, Saripi, Supermi, Migo, terhadap pesaing yang mampu untuk melakukan distribusi yang lebih baik. Nah, apa lagi nih? Oke, dengan adanya distribusi mampu menjaga kestabilan harga. Nah, dalam apa? Memenuhi hukum permintaan dan penawaran dalam menciptakan keseimbangan pasar. Nah, ini dia. Nah, lalu bagian kelima. Oke, dengan adanya distribusi dapat meningkatkan nilai kegunaan produk.
Nah, seperti apa? Kalau produknya itu produk kebutuhan sehari-hari, seperti misalnya minyak goreng, air mineral, lalu beras, lalu seperti tepung terigu. Nah, ketika diantarkan dengan tepat, berarti apa? Memberikan nilai kegunaan produk berupa apa? Mendorong kepuasan. Nah, contoh misalnya beras premium Xenia, ketika beras Xenia itu tersedia di pasar dengan baik, nah, lalu juga tersedia di berbagai kota kecil, di Alfamart dan Indomaret dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Dia mampu untuk meningkatkan nilai kegunaan produk berupa apa? Memenuhi kepuasan dari konsumen terhadap keinginan dan kebutuhan serta permintaan terhadap produk. Nah, oleh sebab itu, kalau kita bicara mengenai saluran pemasaran, berarti apa nih? Perlu melihat dari peran-perannya. Nah, bisa melalui apa lagi? Melalui broker. Nah, apa ini broker? Nah, sama seperti piala. Seperti contohnya apa nih? Seperti piala atau sebagai upaya dalam membantu mendistribusikan. Contoh. Nah, Anda sebagai produsen dalam arti suatu saat saya udah bosan tinggal di kota besar, terlalu tekanannya terlalu tinggi, saya pengen pindah ke pedesaan. Nah, kalau saya sudah pensiun, berarti misalnya rumah Anda dijual. Nah, misalnya apartemen atau rumah yang ada di komplek perumahan, Anda sebagai produsen berarti butuh perantara, di Bapak broker. Nah, broker seperti Railway, nah nanti membantu dalam hal untuk sebagai upaya dalam mempromosikan atau menjual dari rumah yang Anda miliki, di mana Anda sebagai produsen atau pemilik. Nah, apalagi broker, contoh broker. Nah, seperti dalam jasa perbankan kan ada broker, seperti apa? Asuransi. Nah, di mana broker itu apa? Menawarkan produk-produk asuransi yang bisa bekerja sama dengan bank, nanti bisa bekerja sama dengan BCA, menawarkan daya tarik daripada asuransi tersebut seperti manfaatnya, polisnya terjangkau. Nah, lalu tidak usah capek-capek pembayarannya, langsung dipotong dari uang tabungan setiap bulan dan lain sebagainya. Lalu apa lagi? Suatu saat mungkin Anda ingin berinvestasi dalam bentuk apa? Nah, mungkin ini menggunakan berinvestasi dalam surat-surat berharga, mungkin saham atau bitcoin dan lain sebagainya. Berarti itu apa? Itu broker. Nah, broker ini apa? Memberikan penjelasan informasi supaya Anda memutuskan untuk tertarik membeli jasa atau pelayanan yang diberikan dalam hal produk-produk keuangan. Seperti apa? Surat berharga, saham, lalu bitcoin dan lain sebagainya. Nah, selain broker apa nih? Ada agen. Nah, broker atau tadi disebut sebagai piala, ada agen. Agen sering juga disebut sebagai misalnya salesman. Nah, apa yang agen? Ya, seperti agen dari perbankan, agen dari asuransi, lalu agen dari mobil dan lain sebagainya. Apa nih agen nih? Coba agen. Agen gas. Yang nggak bisa gitu dong, bisa agen gas aku. Apa? Agen mobil. Agen motor mobil juga ada. Nah, berarti apa nih? Sudah menawarkan bentuk produk mobil. Nah, nanti apa? Bisa janjian. Nah, nanti setelah janjian di satu tempat, nah nanti akan dijelaskan ukuran dan mobil itu, bagaimana sistem pembayarannya. Nah, lalu berapa lama termnya? Apakah Anda nantinya dalam pembayaran tersebut seperti pokok bunganya? Nah, beserta nanti berapa harga dasar atau OTR terhadap mobil tersebut. Nah, ini dia. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Silakan.
kalau agen itu bisa sifatnya lepas. Misalnya contoh, Anda ingin jadi agen lewat. Nah, nanti ini apakah ada agen yang Anda langsung direkrut perusahaan menjadi pekerja, atau agen yang lepas? Agen yang lepas maksudnya Anda memasarkan produk dari rumah lewat, tapi Anda tidak bekerja sebagai karyawan tetap. Nah, jadi ketika Anda berhasil jual rumah, baru dikeluarkan bonus-bonusnya. Nah, tapi kalau yang agen direkrut dari perusahaan berdasarkan kontrak kerja, itu ada perjanjian khususnya. Nah, itu dia. Kalau kontrak dia terikat langsung. Dia terikat langsung kepada suatu perusahaan. Yo. Nah, oleh sebab itu, kalau perusahaan menggunakan rantai distribusi, berarti dia harus mempertimbangkan berbagai hal. Seperti apa? Pertama, melihat dari biaya kos. Nah, berapa besarnya biaya yang telah ditetapkan dalam menetapkan bentuk, model, dan sistem terhadap saluran distribusi. Nah, perusahaan harus mempertimbangkan berapa besarnya kos pembiayaan yang dikeluarkan. Lalu lagi yang kedua, dalam hal distribusi, apa yang perlu dipertimbangkan untuk memilih model distribusi? Nah, melihat dari nilai efektif. Nah, pertimbangkan nilai efektif mana yang paling cepat terhadap saluran distribusi, terhadap rute, lokasi, wilayah, nah, pemilihan terhadap distribusinya, bagaimana jalurnya, dan lain sebagainya. Nah, lalu lagi pertimbangkan dari jenis produk. Nah, bagaimana jenis produknya? Apakah jenis produknya cepat rusak? Seperti contoh produk sayur mayur, produk kebutuhan sehari-hari seperti minyak goreng, tepung terigu, telur, dan lain sebagainya. Berarti apa? Pemataran distribusinya harus cepat karena jenis produknya ini tidak tahan lama. Nah, jadi perputarannya harus dilakukan dengan cepat. Nah, supaya tidak mengantarkan produknya dalam keadaan yang rusak atau tidak layak untuk dikonsumsi atau digunakan. Nah, apalagi yang harus dipertimbangkan, yaitu kebijakan. Nah, seperti contoh kebijakan. Nah, bagaimana kebijakan dari perusahaan dalam menyusun sistem dan mekanisme dalam pelaksanaan distribusi? Apakah hanya mengandalkan jalur di darat saja, ataukah jalur di laut, dan lain sebagainya? Bagaimana untuk menjangkau misalnya konsumen yang jauh di Indonesia Timur, seperti di Papua? Bagaimana kebijakan terhadap distribusinya? Nah, ini harus disusun. Nah, serta melihat dari ketentuan peraturan regulasi pemerintah. Nah, seperti apa? Seperti kalau kita mengantarkan produk dalam jumlah yang besar menggunakan truk, tronton, nah ada aturannya. Nah, misalnya menggunakan truk besar, tronton, itu ada ketentuannya, harus di atas jam 9 malam, jam 10 paling kuat, atau paling boleh untuk mengantarkan suatu produk distribusi. Seperti jam 10 malam, jam 11. Seperti misalnya mengatakan produk kebutuhan sehari-hari seperti sayur mayur, atau beras, atau tepung terigu, atau minyak goreng, dan lain sebagainya. Nah, itu tidak boleh di jam-jam kerja, seperti pada saat sore hari jam 5. Nah, kalau melanggar ketentuan dan aturan biasanya kena sanksi, misalnya dibilang DLAG. Nah, lalu ujungnya, nah, udah damai cepet. Nah, oleh sebab itu nanti dalam hal saluran distribusi harus dikontrol. Nah, kenapa harus dikontrol nih dalam saluran distribusi? Nah, dikontrol artinya ada pengawasan. Supaya apa nih?
tepat kepada konsumen. Jangan sampai supirnya mampir dulu tuh. Mampir di warung disco. Habis itu sebelum sampai pijat dulu capek. Habis itu main ke warung tuh. Di situ kan kadang suka bandel. Bandelnya apa? Nongkrong di warung kopi pangku. Akhirnya nggak sampai deh mengatakan produk yang tepat pada waktunya. Oleh sebab itu harus dikontrol, diawasi bagaimana pendistribusian dilakukan secara tepat waktu. Apalagi produknya mengenai kebutuhan terhadap sehari-hari. Lalu apalagi namanya distribusi juga perlu dievaluasi. Seperti apa nih dievaluasi? Ada yang mau ngasih pendapat dievaluasi? Dievaluasi yaitu ditinjau kembali apakah selama ini distribusi yang telah ditetapkan perusahaan itu sudah tepat memenuhi keinginan, kebutuhan dan permintaan sehingga produk-produk tersedia dengan baik terhadap kebutuhan konsumen, sehingga produk tersebut dapat dengan mudah berada di tangan konsumen di berbagai wilayah, tempat atau area seperti dijual di warung, gerai, toko, atau di showroom dan lain sebagainya. Dalam hal saluran distribusi, bisa nggak saluran distribusi menjadi sebuah bentuk kemitraan? Sebuah bentuk kemitraan. Seperti apa nih? Contoh saluran distribusi menjadi kemitraan. Anda bisa mengajukan diri seperti datang ke perusahaan Anda nanti bisa sebagai broker atau agen. Dianggap untuk misalnya mempromosikan produk dari Mas Anta dalam bentuk program media. Ini lalu apa lagi dalam bentuk kemitraan. Suatu saat ini paling belakang siapa tahu jadi pengusaha air minum. Yang menyediakan Coca-Cola, Fanta, Sprite dan berbagai produk-produk air minum yang lain seperti soft drink, air mineral dan lain sebagainya. Berarti kalau sudah seperti kemitraan ini berarti apa sih kemitraan? Misalnya seperti air minum, detok air minum. Itu kan bentuknya kemitraan, di mana kemitraan itu sifatnya ada yang terikat dan tidak terikat atau sifatnya bebas. Misalnya Anda yang mengajukan diri, berarti ketentuan dan aturannya tidak tetap. Tapi kalau kemitraan yang bersifat sponsor, misalnya suatu saat mungkin kalian buka restoran, suatu saat karena restorannya itu ramai, tiba-tiba ada agen air minum yang menawarkan, Pak, atau Mas mau nggak jadi kemitraan distribusi yang nanti saya sponsori dari misalnya air teh botol sosro. Nanti dikirim freezernya, kulkasnya. Tapi ada ketentuan yang terikat namanya sponsor apa? Produknya harus berkaitan dengan produk sosro. Produk sosro harus diutamakan, taruh di depan. Jangan kayak seperti aqua, fit, ades, lalu seperti susu ultramir taruhnya di depan, sedangkan produk-produk dari teh botol sosro di belakang. Ini nggak boleh. Makanya kadang-kadang suka ada warung kecil suka bandelnya apa? Kalau ada pengawasan itu produk-produk yang lain suka dikeluarin, diikutin dulu. Nanti kalau udah pengawas dari sponsor kemitraannya sudah selesai untuk memantau, biasanya dimasukin kembali. Ini dia dalam bentuk kemitraan. Ada dalam bentuk distribusi secara eksklusif.
pemasaran. Kalaupun ingin bermitra, ditinjau kembali berdasarkan ketentuan aturan yang mengikat dengan kata. Nah, seperti apa? Seperti misalnya contoh, Anda ingin menjadi misalnya agen atau punya showroom dari BMW. Nah, nggak boleh sembarangan, ada ketentuan aturannya. Nanti proposalnya dilihat, diamati, lalu kalau showroomnya berapa ukurannya, nah lalu letaknya di mana, dan lain sebagainya. Lalu tidak boleh untuk memasarkan produk mobil yang lain khusus terhadap BMW itu sendiri. Nah, lalu apa lagi selain kemitraan eksklusif? Nah, ada yang bersifat kemitraan distribusi dari hilir ke hulu. Nah, contohnya bagaimana nih? Pendistribusian dari hilir ke hulu. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti Indomie. Nah, apa buktinya dari hulu ke hilir? Indomie juga memiliki rantai distribusi tersendiri dan juga ada rantai distribusi bebas. Bebas artinya apa? Siapa aja yang ingin memasarkan produk Indomie boleh bebas. Boleh warung kecil, boleh warung Indomie, boleh warteg, boleh restoran dan lain, boleh kafe dan lain sebagainya. Tapi Indomie juga mengontrol dalam bentuk apa? Nah, ayo, yang belakang ini pegang-pegang nanti. Yang dalam bentuk mengontrol, mengawasi dari mulai produksi sampai produk itu menjadi produk jadi dan sampai produk itu dipasarkan ke tangan Anda dapat dibeli, digunakan, dikonsumsi oleh konsumen, berada di tangan konsumen. Nah, berarti apa nih? Seperti produk Indomie, di mana pembelinya masih satu grup dari Indomie, yaitu PT Indofood, yaitu PT Gula biasa. Lalu lagi dipasarkan melalui satu grup lagi anak perusahaannya seperti Indomaret. Nah, lalu dipasarkan juga bisa melalui agen yaitu Indogrosir dan lain sebagainya. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya ada saluran distribusi dalam bentuk franchise. Nah, seperti apa di dalam bentuk franchise? Nah, di mana menjalin kemitraan terhadap distribusi tersebut sebagai upaya dalam mendistribusikan produk. Nah, seperti Indomaret, Alfamart. Nah, dulu di era tahun 2016 itu harus pemilikan modalnya di luar lokasi tempat itu 500 juta. Nah, ketika tahun 2017 sampai punya uang 500 juta, baru bisa buka Indomaret. Itu pun di luar dari biaya tempat yang diperhitungkan. Nanti ada tim survei yang melihat bagaimana manfaatnya, lokasinya. Nanti ada diberikan sistemnya apa? Seperti bagaimana sistem menjaga terhadap laporan keuangannya, memantau terhadap stok barang, jadi tidak perlu untuk ditinjau setiap hari sebagai owner dalam kepemilikan ringkas waralaba. Nah, lalu lagi bisa capek-capek nih Anda untuk apa? Memberikan pelatihan bagi karyawannya. Nah, pelatihannya itu nanti oleh si pemilik nama, yaitu waralaba Indomaret. Nah, Indomaret itu yang akan melatih karyawannya. Nanti karyawannya tidak sebagai mitra franchise tidak terima beres. Nah, ini dia. Nanti dengan ketentuan nanti gaji pokoknya sekian, transportnya sekian, insentifnya sekian. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Nah, ada distribusi berdasarkan nilai keunikan. Nah, nilai keunikan yang menjadi ciri khas terhadap distribusi dalam mendistribusikan produk. Seperti apa? Seperti Miniso. Saya bilang Miniso pasti tahu apa tuh?
distribusi terhadap produk-produk yang dihasilkan dari produsen Korea. Nah, ini dia. Lalu ada Daiso. Nah, kalau Daiso apa nih? Yang sifatnya distributor yang unik. Si Daiso. Daiso yang produk dari yang dimulai harga 20.000 paling mahal sampai 100.000. Daiso. Nah, dimulai dari 20.000. Nah, produknya berbagai misalnya merchandise. Nah, dimulai dari 20.000 sampai dengan 100.000. Misalnya produk tertinggi, misalnya dia menawarkan berbagai hal, bisa merchandise, nah bisa snack, bisa produk power bank, nah kaos, mainan anak, dan lain-lain. Nah, seperti apa nih produk-produk yang khusus dihasilkan atau produsen yang menghasilkan barangnya dari Jepang. Nah, ini dia. Di Korea, Daiso. Kalau dari Jepang apa? Daiso. 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 Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Sebelum saya lanjutkan. Nah, namanya distribusi perlu ada alternatif nggak? Perlu. Sebagai apa? Kalau ada dalam hal mengantarkan barang ada kendala, bagaimana? Perusahaan harus menetapkan jalur alternatif sebagai upaya agar tidak terjadi keterlambatan terhadap produk-produk. Nah, oleh sebab itu dalam distribusi perlu untuk melihat alternatif. Jangan lupa pertimbangkan tingkat risiko. Seperti apa? Namanya mengantarkan barang, misalnya contoh mengantarkan produk bahan baku kelapa sawit supaya diolah menjadi minyak goreng. Nah, itu kan ada risikonya. Apalagi di Indonesia kok sendiri, antar barang dalam truk gede tiba-tiba di stop, ya aja udah surat-suratnya lengkap. Nah, ujung-ujungnya ya mau apa biasa. Nah, kita bawa mau makan. Nah, berarti kan harus ada tingkat risiko yang dihadapi. Nah, berarti apa? Dalam distribusi perlu mempertimbangkan berapa tingkat risiko yang dihadapi pada saat distribusi supaya bisa menemukan sebuah solusi. Nah, selain itu, namanya distribusi ada konflik. Bisa timbul konflik. Seperti apa? Konflik distribusi. Nah, bisa konfliknya terhadap ini peran, tugas, tanggung jawab. Nah, cakupan seperti apa? Nah, terkadang bisa menimbulkan seperti contoh, pedagang besar melayani juga konsumen tingkat akhir. Nah, ini bisa menjadi konflik. Nah, konflik di antara pedagang besar dengan pedagang kecil. Kalau begitu, saya sebagai pedagang kecil dirugikan dong kalau pedagang besar bisa melayani juga untuk konsumen tingkat akhir. Nah, oleh sebab itu perlu diperjelas tugas, kewenangan, tanggung jawab. Nah, oleh sebab itu konfliknya bisa apa? Konflik bersifat internal dan eksternal. Konflik vertikal dan horizontal. Nah, apa nih konflik vertikal dan horizontal coba nih? Ayo, nah ini berdua nih, curiga saya. Ayo. Konflik vertikal dan horizontal. Nah, kalau vertikal ini tadi, nah misalnya seperti ini vertikal.
Ya, memiliki kedudukan, peran, tugas, dan tanggung jawab yang sama. Nah, contohnya apa? Contohnya kayak pemerintah membuka diri untuk masyarakat boleh memiliki kepemilikan SPBU. Nah, itu kan tugas, fungsi, dan peran yang sama. Seperti apa bentuknya? Contoh, kalau punya pemerintah SPBU-nya serinya apa? Kalau yang tidak tahu 300 tentangnya. Nah, kalau seri 400 atau 500, nah ini punya swasta. Nah, ini. Yang depannya tuh 300 sekian-sekian, 400 sekian-sekian. Nah, ini kalau ini punya swasta. Nah, kalau nggak salah ini punya perusahaan, ini punya perorangan nih. Nah, ini dia. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Saya Pak. Ya, silakan. Kalau konfliknya Mendy sama AW itu bisa nggak? Kan sama-sama franchise. Ya, nah, antara Mendy sama AW bisa. Misalnya contoh, saya sebagai pemasok bahan baku AW. Nah, saya sudah ikat kerja kontrak terikat. Artinya saya bermitra kepada AW. Tiba-tiba saya bandel. Nah, yaitu diam-diam saya mengikat mitra juga terhadap misalnya McDonald. Nah, suatu saat misalnya McDonald mengetahui. Nah, berarti saya menimbulkan sebuah nilai kontrak konflik terhadap ketidaksesuaian dengan ikatan perjanjian terhadap kemitraan dan bentuk distribusi terhadap bahan baku. Nah, ini dia. Nah, seperti tadi nih, misalnya Anda menjadi mitra eksklusif terhadap produk Apple dengan store yang dinamakan iBox. Usahakan dia memajang produk Samsung, habis itu produk Infinix, habis itu Tecno, CD200 dan lain sebagainya. Tiba-tiba dari pihak langsung Apple mengetahui, nah ini Anda bisa dikenakan sebuah sanksi dan pelanggaran. Nah ini dia bisa menimbulkan konflik betul. Nah ada lagi mungkin atau sudah paham? Mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan. Sudah bikinnya? Bisa maksudnya? Oh, kira bukan sih ya? Hah? Oh, habis itu yang mana kuliah? Oh, ada mau. Oh, hah? Oh, bercanda saya. Jangan dimasukin hati. Nah, ada pertanyaan lagi? Mungkin sebelum saya masuk ke pembahasan terakhir. Nah, situ baru saya serahkan ke kelompok. Iya. Ini kan kalau tadi katanya aman, kalau vertikal katanya. Iya. Katanya itu konflik peran juga bentuk. Nah, misalnya kalau bentuk vertikal ada kecurangan, misalnya ini angin besar, tiba-tiba melayani juga konsumen tingkat akhir. Nah, kalau diketahui itu bisa mengajukan pengajuan pelanggaran terhadap tugas, kewenangan dan tanggung jawab. Nah, namanya pedagang yang besar harusnya apa? Melayani konsumen besar untuk jumlah kuantitas barang yang besar. Nah, ini dia. Nah, karena bisa menimbulkan konflik terhadap peran, tugas, tanggung jawab antara pedagang besar dan pedagang kecil, misalnya atau BPM. Nah, paham? Oke, ada yang lain mungkin? Ini buat resume gimana? Hah? Buat resume video. Oh, resume kan tanggal berapa? besok. Ya udah besok masih lama. Masih lama. Iya besok, masih besok Pak. Dijadiin satu hari udah gampang. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya bahas tentang materi selanjutnya terakhir yaitu rantai nilai pasokan. Nah, apa ini rantai nilai pasokan? Suatu waktu misalnya permintaan terhadap produk melonjak. Nah, supaya bisa memenuhi kebutuhan terhadap permintaan produk yang melonjak berarti apa? Harus disusun rantai
barang tersedia ready. Nah, oleh sebab itu perlu untuk menciptakan rantai nilai pasokan agar suatu waktu kalau kebutuhan meningkat terhadap nilai permintaan berarti apa? Bisa mengantisipasinya. Nah, kalau begitu berarti apa? Barang tersebut harus tersedia di gudang. Nah, sebagai bentuk penciptaan nilai rantai pasokan. Berarti kalau begitu rantai nilai pasokan ini memberikan arti makna apa nih? Nah, maknanya apa nih rantai nilai pasokan? Atau sering juga disebut sebagai supply chain. Berarti gampang kan udah sekaligus dibahas. Apa tuh? Nah, rantai nilai pasokan apa pengertiannya? Nah, ada kan seperti contohnya Carrefour, kan suka ada tuh setiap beberapa minggu sekali yang kemitraannya vendornya datang melihat, bahkan dia pegang buku dan datang di banknya. Nah, sambil bawa troli truk ini. Nah, apa tujuannya tuh? Nah, biar ada kerjaan pada apa tujuannya? Dia menjaga agar produk-produknya tetap tersedia, jangan sampai apabila konsumen membutuhkan kosong. Nah, ini bisa mengecewakan kalau itu terjadi terus-menerus. Oleh sebab itu perlu dijaga rantai nilai pasokannya. Seperti ada petugas yang mengontrol, melihat misalnya berapa minggu sekali. Lalu lagi bisa dengan sistem seperti kalau kita belanja suka di Alfamaret, Indomaret atau di Carrefour kan suka bisa selesai belanja pada saat membayar kan suka produknya ditembak sinar infrared. Tujuannya apa? Oke, sekalian langsung terbayar sehingga bisa tahu berapa banyaknya pengurangan produk yang tersedia atau stoknya. Nah, sehingga nantinya kalau produk tersebut habis bisa diantisipasi dengan baik. Ini dia, langsung bisa call, hubungi. Berarti rantai nilai pasokan memberikan pengertian apa? Tadi saya sudah berikan ilustrasinya. Nah, berarti apa? Oke, mengelola aliran barang dengan menciptakan tadi sistem model regulasi serta adanya alur bagaimana menciptakan sebuah bentuk dari pasokan ke tangan konsumen agar tepat pada waktunya supaya memberikan nilai tambah. Nah, serta mendorong margin keuntungan. Nah, coba kalian cari di AI. Nah, terserah boleh ChatGPT, boleh Gemini dan lain sebagainya. Nah, bagaimana model terhadap rantai nilai pasokan? Model terhadap rantai nilai pasokan. Nah, ada yang menggunakan ekonomi order quantity. Apa tuh, coba cari. Economic order quantity. Ya, dan ketemu apa?
Dengan apa nih? Ah? Mas apa? Nah, soal ekonomi order ya. Oke. Oke, berarti apa metode yang digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui nilai pasokan dengan menghitung biaya seperti biaya penyimpanan di gudang berapa, lalu biaya untuk distribusinya berapa, dan melihat dari nilai estimasi terhadap biaya semuanya dikeluarkan dalam distribusi. Nah, metode kedua ada statistik proses kontrol. Apa nih? Statistik proses kontrol. Dengan melihat ada dua apa? Rata-rata produksi dengan probability atau probabilitas. Nah, Anda bisa kasih contoh seperti apa nih statistik proses kontrol? Dia menentukan berapa rata-rata produksi, misalnya setiap bulan. Nah, setelah rata-rata produksi dia harus apa? Misalnya di sini rata-rata produksi, berarti harus menentukan kalau nantinya ada lonjakan terhadap permintaan, berapa batas atasnya? Misalnya upper limitnya. Nah, kalau permintaan menurun, berarti harus menentukan kira-kira batas rendahnya berapa dalam produksi atau batasan terendah dalam produksi. Nah, nanti dipantau di sini bagaimana nih proses produksi yang dilakukan setiap bulan. Nah, bisa dilihat dalam bentuk grafik. Aduh, peta. Nah, bentuk yang lainnya itu apa? Ada quantity. Nah, quantity order. Method. Nah, method. Nah, coba dia jangan ngantuk. Nah, dia jangan ngantuk nih apa? Order, quantity, method. Iya, kita bahas pemasaran. Sejak kapan kita pindah mata kuliah perekonomian Indonesia? Kalau ekonomi mikro kan belum pernah. Apa nih? Order, quantity, method, yaitu apa? Menentukan berapa jumlah terhadap barang yang tersedia dalam pasokan untuk memenuhi permintaan. Nah, oleh sebab itu, nanti metode ini digunakan untuk pengelolaan dalam bentuk manajemen logistik. Nah, apa ini manajemen logistik? Manajemen logistik. Manajemen logistik. Apa nih manajemen logistik? Ya, apa nih manajemen logistik? Nah, nanti harus dilihat juga manajemen inventory. Manajemen inventory. Serta terakhir manajemen risiko. Manajemen risk. Nah, apa nih? Ya, ada yang mau ngasih komentar? Oke, jadi manajemen logistik menggunakan fungsi-fungsi manajemen seperti planning, organization, effective, dan
inventory untuk apa? Mengelola terhadap pengelolaan penyediaan dari suatu barang atau pasokannya. Nah, nantinya membutuhkan apa? Informasi, nah, metode, lalu berapa banyak barang yang keluar dan masuk. Nah, setelah itu apa? Nah, lihat risikonya. Bagaimana risikonya? Apabila tidak diatur dengan baik, apa solusi-solusinya? Apa alternatifnya? Nah, terhadap berbagai permasalahan yang terjadi terhadap nilai pasokan. Nah, lalu apa lagi? Inventory. Apa yang manajemen inventory? Dalam hal mengatur terhadap investasi. Misalnya permintaan sedang naik. Nah, inventorinya apa? Berapa banyak penambahan gudang nih? Nah, supaya bisa memenuhi permintaan sehingga dapat meningkatkan nilai keuntungan perusahaan dari penjualan. Dia harus menghitung kalau ingin menambah gudang, berapa banyak gudang yang tersedia dengan melihat kemampuan dari penawaran terhadap permintaan serta mempertimbangkan dari margin keuntungan. Oke, yang terakhir, yang udah uang. Nah, embung lagi tuh. Udah uang, embung, termasuk ahli. Nah, modelnya bagaimana modelnya? Nah, terakhir, model dari rantai nilai pasokan. Coba dari model. Nah, bentuk modelnya seperti ini nih. Nanti. Apa nih? Nah, model inventory. Apa model supply chain atau rantai nilai pasokan. Nah, pertama di sini apa dulu nih? Ya. Nah, pertama info dulu. Info itu apa? Memperhatikan kalau rantai nilai pasokan dalam hal menjaga produk yang dihasilkan terhadap kuantitas, berarti apa? Melihat dari bahan bakunya. Nah, bagaimana bahan baku yang tersedia? Nah, terhadap bahan baku yang diperlukan berapa banyak unit jumlahnya, lalu aplikasi bahan baku, kualitasnya dan lain sebagainya. Lalu lagi di sini operation, bagaimana kegiatan proses produksi dilakukan dalam menghasilkan suatu produk. Nah, lalu apa lagi di sini? Nah, di sini operation. Sini inbound. Lalu apa lagi? Oke, outbound, bagaimana produk itu dihasilkan? Apakah melalui proses produksi jadi itu atau langsung produk jadi? Nah, lalu apa lagi? Bagaimana marketingnya atau fungsi-fungsi bisnis yang mendukung, seperti bagaimana memasarkan produk, bagaimana anggaran yang tersedia untuk melakukan proses produksi dan mendukung pasokan. Nah, lalu bagaimana sumber daya manusianya? Sumber daya manusianya terampil nggak dalam hal untuk menciptakan rantai nilai pasokan? Nah, dalam hal produksi dan lain sebagainya. Lalu apa lagi selain marketing, SDM, keuangan, apa lagi? Nah, fungsi bisnis apa tuh? Ada
produksi SDM, lalu operasional itu sendiri bagaimana operasionalnya? Lancar nggak? Dalam metode, sistem, pelaksanaannya, dan lain sebagainya. Nah, tentu mempertimbangkan input dan outputnya. Nah, baru masuk sini. Apa nih? Nah, dalam produk perlu didukung ada servis seperti namanya produk perlu ada pelayanan kurang jual, ketersediaan suku cadang, lalu bagaimana bentuk pemasaran, nah garansinya, dan lain sebagainya. Lalu habis itu yang terakhir ini apa nih? Nah ini, iya berapa margin tingkat keuntungan terhadap produk yang nantinya akan dijual dengan menghitung berapa banyaknya pasokan. Nah selain itu apa? Namanya rantai nilai pasokan itu apa? Di sini informasi apa? Data. Nah, apa penggunaan data? Untuk bisa dianalisis sejauh mana rantai nilai pasokan bekerja secara efektif. Nah,